Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Anisha Febrianti. Dan pembuatan video ini adalah sebagai nilai UTS mata kuliah Perencanaan Pengelolaan Destinasi Pariwisata. Virus COVID-19 atau yang kita kenal virus corona ini mulai terdeteksi pada Desember 2019 lalu yang berasal dari pasar tradisional Cina yang menjual daging-daging ekstrim seperti daging anjing, kelelawar, ular, dan hewan-hewan lainnya. Wabah virus COVID-19 ini bisa sangat cepat menular karena kurang mewaspadai warga akan kesehatan dan ketidaktahuannya akan virus langka tersebut. Virus ini menyebabkan penyakit saluran pernafasan dengan gejala seperti batuk dan demam. Virus COVID-19 sudah menjadi menyebar dan meluas secara cepat hampir di seluruh dunia dan menjadi polemik global terbesar untuk saat ini. Virus COVID-19 yang tengah menjadi permasalahan kesehatan global menimbulkan dampak-dampak yang sangat besar terhadap sektor-sektor yang ada di seluruh dunia, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, pariwisata, dan perhotelan. Banyak sekali penurunan wisatawan yang berkunjung karena banyak maskapai penerbangan yang memberhentikan kegiatan operasionalnya sementara, sehingga banyak juga hotel terpaksa menghentikan operasionalnya dan memberi promo besar. Sektor industri pariwisata merupakan salah satu yang paling merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini. Adapun percobaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mempertahankan sektor pariwisata dari dampak negatif COVID-19 ini dengan pemberian intensif terhadap industri pariwisata. Dampak ekonomi yang kita tak pernah lihat akan sampai mana, hal tersebut merupakan gambaran nyata dampak virus corona yang dirasakan oleh berbagai wilayah dengan destinasi wisata yang paling banyak diminati oleh wisatawan, baik mancanegara maupun domestik. Kondisi tersebut membuat pihak hotel gencar melakukan efisiensi. Salah satu investasi terbesar biaya pegawai dan ongkos untuk pegawai dipangkas hingga 50%, dan juga banyak pekerja-pekerja yang dirumahkan karena pandemi COVID-19 ini. Dengan demikian, pemangkasan biaya pegawai tersebut tidak secara langsung diberlakukan melalui mekanisme pemecatan atau PHK. Dampak paling nyata secara langsung dirasakan oleh sektor pariwisata. Kerugian sampai saat ini sudah mencapai 7 triliun. 75 juta orang yang bekerja di industri perjalanan pariwisata di seluruh dunia bisa kehilangan pekerjaan mereka. Setiap hari 1 juta pekerjaan di sektor perjalanan dan pariwisata hilang. Angka tersebut meningkat 50% dari prediksi yang dibuat oleh WTTC kurang dari 2 minggu lalu dan memiliki implikasi parah bagi ekonomi dunia. Jika tindakan segera tidak diambil dalam beberapa hari ke depan, sektor perjalanan pariwisata menghadapi krisis ekonomi di mana industri itu akan berjuang untuk pulih dan menjerumuskan jutaan orang yang bergantung pada industri sebagai mata pencarian mereka ke dalam hutang. Tidak hanya itu, COVID-19 ini juga akan memiliki dampak yang negatif sangat besar terhadap bisnis sektor perjalanan dan pariwisata di seluruh dunia. Dan juga ada efek domino. Efek domino juga akan mengakibatkan hilangnya pekerjaan besar-besaran di seluruh dunia, memukul karyawan dan mereka yang berwirausaha. Pembatasan perjalanan dan larangan ke tempat rekreasi dampak COVID-19 menumbangkan bisnis pariwisata, termasuk di Bali. Beberapa perusahaan gulung tikar. Bali tercatat menutup semua tempat wisata dan hiburan demi mencegah virus COVID-19 ini. Keputusan ini berdasarkan surat edaran Pemprov Bali per 20 Maret. 8 pemerintah kabupaten atau kota di Bali telah lebih dulu menutup destinasi wisatanya mulai 18 Maret 2020. Salah satu destinasi wisata yang paling terdampak adalah Pulau Nusa Penida, di mana biasanya ribuan wisatawan domestik maupun mancanegara setiap hari datang ke pulau yang dijuluki The Blues Paradise Island ini. Ini hanya tinggal kenangan. Sejak itu, Nusa Penida pun sepi pengunjung dan imbasnya, semua sektor pendukung pariwisata Nusa Penida pun gulung tikar. Selain karena himbauan dari pemerintah, kunjungan wisatawan ke Nusa Penida juga sudah tidak ada. Sementara itu, pengelola Gangga Express, Nyoman Lengkap, mengaku masih tetap melayani penyeberangan dari Nusa Penida ke Kusamba, begitu juga sebaliknya. Sebab targetnya adalah mobilitas masyarakat lokal. Untuk memastikan kesterilan di dalam boot, sebelum diberangkatkan, boot disemprotkan cairan disinfektan terlebih dahulu. Penumpang juga disediakan hand sanitizer yang disediakan di tempat pembelian tiket. Penyeberangan hanya ditutup sementara dari Nusa Penida ke Nusa Lembongan. Maka dari itu perlu menerapkan langkah sebagai solusi pemulihan di Pulau Nusa Penida tersebut dengan mempermudahkan warga yang ingin menyeberang dengan syarat sesuai peraturan yang ada seperti memakai masker dan memakai antiseptik, dan juga melakukan pembersihan dan menyemprotkan disinfektan serta memberikan cairan antiseptik di setiap area. Walaupun Nusa Penida menjadi salah satu destinasi wisata yang terkena dampak COVID-19 ini, tetapi di daerah ini tidak ada sama sekali kasus COVID-19 alias nihil. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.